Sebab Dialah sumber pengharapan, Dialah pengharapan kita. Biarlah hati kami dijamah Roh Kudus. Tuhan, harapan kami hanya Engkau Tuhan. Penghiburan kami hanya Engkau Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama perlahan-lahan kita katakan kepada Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan saat kami lemah. Kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Di saat kami terluka,
Kami bawa hati kami diperbarui dengan kuasa Roh Kudus. Jamah kami, ubahkan kami, sebab Kau yang selayani tinggikan. Hinalah ramaya ramo, yarala raya ramase, syanala ramaya rala, sinaya ramo. Mari kita menyembah Tuhan. Mari angkat suara, mari angkat penyembahanmu di hadapan tatamu Tuhan. Kami bawa hidup kami. Haleluya. Rabala rama shikini ala rama yara la rabu. Rabala rama shikina yara labu. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Tuhan. Oh, yara dala ramate, inala yara musikini alara, shana yara punya yara la musi, urabala rashi alara lara la, yara la rabala rabasi. Oh Yesus, irabala rabasyata kanala, syanala rala yara la rabayamu. Kami nikmati hadirat-Mu. Shikita karabala rabaya ramasyana takanala irala rabu yara la rala syana la raya ralabu. Haleluya. Shikita karabala rabala rabasi, Shikita karabala rabala rabasi. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, perlu Engkau Roh Kudus. Kami percaya saat kami datang kepadamu pagi hari ini, kami perlu Engkau Tuhan. Yesus. Dan kami masih punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Amin. Yesus, 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 Ku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku,
Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Selama kami masih bernafas, kami punya iman kepadamu Tuhan. Engkau kekuatanku. Amin, amin. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Selama kami punya iman Tuhan, aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Tuhanku. Sehingga kita bangkit berdiri, saudara. Dengan iman kita berkatakan, kami masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Yang percaya angkat kedua tanganmu di hadapannya. Aku masih punya Tuhan. Amin. Punya pengharapan. Aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Mari orang-orang yang percaya dan beriman kepada Yesus, kita berikan tepuk tangan bagi Dia, Allah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Tuhan, kami percaya walaupun dunia dalam keadaan gelap Tuhan, semua keadaan susah, namun kami percaya kami punya Tuhan yang memelihara hidup kami, yang mencukupi segala keperluan hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Haleluya. Mazmur 150 dikatakan, biarlah yang bernafas memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Amin. Nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Sorak
bersorak bersukacitalah hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, amin, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, Yesus selama-lamanya. Yesuslah Raja, segala raja bersorak, sukacitalah hadapan Tuhan Allah kita. Memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian. Semuanya dengan nyanyian, tari dan nyanyi di hadapan Tuhan. Semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia dengan tarian, dengan tarian, amin, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Haleluya. Bisa berikan salam kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan Yesus selalu dimuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu, kita belajar lagu yang baru saudara pagi hari ini. Lagu ini berbicara tentang kuasa Allah, kuasa nama Yesus. Berapa banyak yang percaya bahwa kita punya kuasa, amin, untuk mengalahkan musuh. Kita punya kuasa nama Yesus. Kita menginjak iblis di dalam nama Yesus. Amin. Lagu ini sangat dahsyat saudara. Kita mau belajar bersama-sama dan kita mau praktekkan dengan perkataan kita, dengan tindakan kita, dengan iman kita. Haleluya. Lagunya sederhana saudara. Kita belajar bersama-sama. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan.
kakiku, di dalam kuasa namanya. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Amin. Dan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Haleluya. Sama-sama dari awal katakan, firman-Mu Tuhan kebenaran. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama Yesus ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Berapa banyak yang percaya kuasa nama Yesus berkuasa? Amin. Haleluya. Kami punya kuasa di dalam nama Yesus. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Berapa banyak yang percaya saudara? Saudara punya kuasa. Gak semuanya, semua punya kuasa, amin. Mengalahkan kuasa setan, mengalahkan musuh-musuh kita, mengalahkan orang-orang yang berniat jahat dalam hidup kita, amin. Haleluya. Ayo mau praktekkan saudara bersama-sama. Kepada saat kata-kata menginjak, saudara injak saudara, jangan saudara diinjak, amin.
Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, ada kuasa dalam namanya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bukan sekedar kami bernyanyi saja Tuhan, tapi Tuhan kami mohon perlengkapi kami dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh diperlengkapi hidup kami dengan senjata Allah. Biarlah kami boleh diperlengkapi hidup kami dengan firman-Mu Tuhan. Sebab hanya kebenaran firman-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk kami boleh terus melangkah dengan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami boleh memberikan persembahan kami pagi hari ini. Juga kami boleh mengembalikan persepuluhan Tuhan, sebagai tanda bahwa kami mengasihi dan kami mentaati segala perintah firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, siap menabur kami. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi berlambang yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya
tidak akan pernah melupakan kasih dan setiamu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai angin dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari saudara kita bangkit berdiri. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Kau sudah ada di gereja-Mu ini bersama-sama kami. Semua jemaat-Mu yang hadir memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau. Dan sebentar lagi anak-anak-Mu duduk diam, buka hati, buka pikiran untuk menerima kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, berbicaralah pada kami. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Bagi semua yang sudah siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom.
Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah masuk bulan Maret ya. Cepat sekali bulan-bulan ini berlalu. Apa yang sudah kami perbuat di bulan Januari, Februari? Nothing. Belum ada yang dapat kita perbuat kadang-kadang ya. Ayo mulai Maret kita harus berbuat sesuatu bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Renungan pagi hari ini atau tema bulan ini yaitu bebas dari serangan, kejahatan serta penghinaan dan gangguan. Ya. Kejahatan, penghinaan dan gangguan. Ini selalu ada di dalam kehidupan kita ya. Kejahatan. Ya, setiap hari radio itu selalu menyiarkan banyak sekali kejahatan yang terjadi. Ya, penipuan, penjambretan, sepeda motor yang hilang itu bahkan tiap hari lebih dari satu. Nah, itu kejahatan-kejahatan yang ada selalu di dalam sekitar kehidupan kita ini ya. Penghinaan. Kadang-kadang kita dihina. Ya. Ada orang-orang yang sombong yang selalu merendahkan diri kita. Ya. Dan selalu ada gangguan di dalam kehidupan ini. Gangguan-gangguan. Dan semua ini tidak diundang, itu ujuk-ujuk datang gitu loh ya. Dan kita selalu harus waspada, siap untuk menghadapinya. Ya. Gangguan itu ya selalu ada. Gangguan apa aja lah. Gangguan kesehatan, gangguan keuangan, gitu. Gangguan di dalam rumah tangga, ya itu selalu ada. Dan kita baca di Lukas 4 ayat 18 dan 19. Lukas 4 ayat 18 19. Mari kita baca bersama ya. 2, 3. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, ini yang kita nanti-nantikan, memberitakan ya Tuhan, yang kita nantikan yaitu tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, kita harus menyambutnya ya dengan sukacita. Ya, kita menyambut tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Ya. Kita dalam kehidupan ini harus disertai dengan Roh Kudus. Ya, dikatakan di Roh Tuhan ada padaku. Ya. Roh Tuhan ada pada Tuhan Yesus juga. Dan kita setiap saat harus menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang, terutama pada orang-orang miskin ya. Dan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nah, kita bisa mengabarkan kabar baik untuk mereka orang-orang yang tertawan itu bisa menjadi bebas ya. Dan kita mau dipakai Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Ya, bahkan orang-orang yang buta bisa melihat. Itu mukjizat, bukan karena kita tapi karena kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang membebaskan semua orang-orang yang tertindas. Ya. Bagaimana menjadi orang percaya yang merdeka? Dalam arti tidak menjadi budak dosa. Ya. Terlepas dari kejahatan, kecanduan, terhina, direndahkan, dan mendapat gangguan terus-menerus dari iblis. Bagaimana kita sebagai orang percaya bisa merdeka? Ya, artinya bebas dari dosa. Ya, tergantung kita sendiri, kita mau melepaskan, kalau tidak berkecimpung lagi dalam dosa atau enggak. Ya. Itu ya tergantung komitmen kita sendiri, kita mau lepas apa enggak gitu. Kalau kita mau terikat terus ya terikat terus. Ya.
sebentar terlepas, nanti terikat lagi, sebentar terlepas, terikat lagi. Ya, tidak putus-putusnya, tidak habis-habisnya gitu. Ya. Tapi dengan pimpinan daripada Roh Kudus, kita bisa melepaskan itu dari kita. Hal yang tidak benar, ya, hal dosa itu bisa terlepas. Ya. Kita terlepas dari kejahatan, kecanduan. Ya, ini kecanduan ini yang bahaya. Kecanduan banyak macam hal ya, termasuk juga kecanduan sinetron ya. Kadang-kadang kita kecanduan sinetron sehingga kita tidak bisa ibadah, tidak ibadah. Nanti tidak bisa, ini penting ini, episode ini penting ini, tidak bisa ditinggalkan gitu. Tidak aku ke gereja kan ini hilang ini episode ini. Bahkan suruh orang-orang di rumah kadang-kadang suruh asisten rumah tangga untuk merekam ini sinetron yang penting ini ya, sehingga lebih penting sinetron daripada ibadah. Nah ini hati-hati ya. Kita menjadi orang-orang yang terhina, direndahkan, dan mendapat gangguan terus-menerus dari iblis. Nah ini bagaimana kita menangkal gangguan terus-menerus dari iblis ini. Iblis itu selalu mengintai kita. Ini anak-anak Tuhan ini menjadi target operation daripada si iblis. Ya, jangan enak-enak kita sebagai anak-anak Tuhan terus terbebas dari semuanya begitu. Enggak, justru kita ini diincar terus sama iblis. Begitu kita lengah sedikit, dus, kena engkau. Ya, kita mereka punya sniper yang ahli ya, untuk menembak kita waktu kita lengah. Kalau kita selalu siap disertai Roh Kudus terus menerus, kita terus setiap hari baca firman, doa, pengampunan, ibadah. Nah, itu penangkal daripada iblis untuk tidak bisa, walaupun sudah ditarget oleh iblis, tapi tembakannya itu meleset, selalu meleset. Tidak pernah kenal kita. Ya, ada perlindungan yang luar biasa dari Roh Kudus. Ya, kita di cover dia. Ya, walaupun kita ditembak, katanya nggak mempan gitu ya. Karena ada Roh Kudus, gitu, jangan bangga ya. Tapi kita karena ada Roh Kudus yang melindungi kita. Ya. Setiap saat, setiap detik kita diincar oleh Roh Kudus. Begitu kita lengah, jatuhlah kita. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu tadi yang sudah saya sampaikan. Satu, baca firman. Yang kedua, berdoa. Yang tiga, ada pengampunan. Ya. Kalau engkau tidak mengampuni orang-orang yang bersalah kepada engkau, bahkan saudara-saudaramu, doamu tidak akan dijawab Tuhan. Ya. Dan yang berikutnya yaitu melakukan ibadah. Ya. Ibadah ini juga penting ya. Kita bisa di sini, di dalam ibadah kita itu kita memuji, memuliakan Tuhan. Ini saatnya kita memuji, memuliakan Tuhan. Ya, bukan kita datang untuk mendengarkan firman Tuhan tok, tapi kita bisa memuji, memuliakan Tuhan. Disitulah kita menerima mujizat Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Tadi yaitu firman Tuhan, berdoa, dan pengampunan, yaitu mengampuni diri sendiri dan juga orang lain yang bersalah kepada kita. Mengampuni diri sendiri. Ya. Tahu apa yang salah pada kita, ini kita yang tahu itu kita. Jadi kita bisa mengampuni diri kita sendiri. Ya, iya aku ini salah ya. Gitu loh. Aku ini berdosa ya. Gitu loh. Jadi bisa mengampuni diri kita sendiri dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Haleluya. Dan jangan lupa ibadah. Dengan beribadah kita menyembah dan memuji serta mendapatkan makanan rohani yang menyehatkan roh dan jiwa kita. Ya, ibadah ini menyehatkan roh dan jiwa kita. Ya, kita menjadi sukacita, bahagia bersama Yesus. Ya, sementara kita ibadah, memuji, memuliakan Tuhan, tidak sejenaklah kita lupa hutang-hutang kita ya. Ya nanti pulang ibadah mikirin hutang lagi, tapi ini di dalam ibadah itu kita lupa ya hutang kita itu.
penderitaan kita, lupa sakit-sakit kita, sudah hilang semuanya di dalam ibadah itu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apapun pakaian perlindungan juga harus kita kenakan. Nah ini, kita harus memakai pakaian perlindungan supaya kita tidak waktu iblis mentarget kita, menembak kita, ya kita terhindar, kita diluputkan ya, dari panas iblis ini. Ya. Kita baca di Efesus 6 ayat 13. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Ya. Tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap. Berikat pinggang kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Amin. Jadi kita diwajibkan mengenakan senjata Allah, ya. Yaitu berikat pinggang kebenaran, berbaju jirah keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, ya. Perisai iman, ya, dengan perisai ini kita dapat menangkal panah api dari si jahat, ya. Dan kita memperoleh ketopong keselamatan, dan yang penting yaitu pedang roh, yaitu firman Allah yang selalu ada di dalam diri kita, ya. Haleluya. Dan berdoa setiap waktu di dalam roh. Itu semua yang menjadikan perlindungan kita. Kita waktu jatuh, kita bisa dengan tegap berdiri kembali. Tidak jatuh tergeletak, tidak jatuh terjerembab, tapi kita bisa berdiri sendiri. Ada suatu kisah, yaitu bukan kisah ya, itu suatu kenyataan ya. Di dalam arena ice skating ya. Siapa anak-anak suka ya ice skating, kalau dia ada di mall-mall ada itu acara itu ada diadakan ice skating di situ ya, semua mau belajar meluncur dengan sepatunya itu ya. Belajar meluncur tapi tidak bisa ngerem, itu gimana? Nah, harus seperti ngerem ya. Buka sedikit kakinya jadi ngerem. Nah, itu harus belajar semuanya. Yang terpenting tapi di dalam ice skating itu yaitu waktu engkau jatuh, engkau bisa berdiri sendiri. Segera bisa berdiri sendiri. Nah, ini pelajaran yang paling penting gitu. Ya, di arena kita kalau lihat itu arena-arena kejuaraan lomba ice skating ya, itu padahal dia sudah juara itu. Ya, tapi dia sekali-kali juga bisa jatuh kan gitu. Terpeleset karena mungkin ya terlalu sembrono dengan gerakannya ya, dia jatuh, hampir jatuh ya. Tapi lah itulah dengan trik yang dia punyai, dia bisa segera dengan taktiknya itu, dengan gerakannya dia bisa segera berdiri kembali dan tidak kelihatan kalau itu dia jatuh. Kalau kita orang awam tidak kelihatan kalau dia itu seolah-olah akan jatuh ya, tapi dengan kelihayannya dia ya, secara latihan itu perlu lihat latihan itu tadi, sehingga dia bisa dari akan jatuh itu biasa dengan gerakannya dia bisa bangkit kembali dengan indahnya dia melakukan gerakan itu gitu. Nah itu kita juga gini di dalam Tuhan gitu. Kalau kita
di dalam Tuhan dan punya Roh Kudus lah itu. Ya, kalau kita jatuh itu kita harus bisa dengan kekuatan yang dari Tuhan itu kita bisa berdiri sendiri, berdiri tegap lagi. Amin. Ya, kita ini dalam dunia ya kadang-kadang kita dalam pekerjaan juga kita pernah jatuh. Ya. Tapi kita dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu untuk berdiri lagi. Ya. Tegak lagi, berdiri lagi, mampu kita semangat lagi untuk bangkit kembali. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, itu penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Ya. Sehingga Dia berikan kekuatan kepada kita yang luar biasa. Ya. Di dalam Filipi dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya. Segala perkara itu serahkan Tuhan. Ya, jangan dipikul sendiri, berat, tidak kuat kita menghadapi semua perkara di dunia ini sendirian. Tapi bersama Yesus kita mampu, kita kuat. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia dalam kekuatannya. Ya, haleluya, Tuhan. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam Efesus 6 ayat 10. Ya. Kita pasti menjadi kuat, menjadi perkasa di dalam Tuhan karena kuat kuasa Tuhan itu menyertai kita. Haleluya. Berdoa dalam roh untuk meminta perlindungan dan kekuatan menghadapi si jahat. Sebab si iblis berkeliling mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Ya. Di 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Satu Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini. Kita harus selalu waspada, kita harus selalu berjaga-jaga. Lawan kita itu adalah si iblis yang selalu berkeliling. Kita mencari saat-saat yang tepat, di saat kita lemah. Ya, disitulah kita nggak waspada. Disitulah kita dapat ditelannya. Bagaimana dia bisa menelan kita? Seolah-olah kita itu menjadi kecil. Ya. Tapi di dalam Tuhan, di dalam penyertaan Roh, kita nggak menjadi kecil, dan kita menjadi besar bersama Yesus. Sehingga iblis itu tidak bisa menelan kita. Ya. Kalau kita menjadi kerdil, kita menjadi kecil, ya dengan mudahnya iblis itu mencaplok kita. Ya, karena itu kita harus menjadi kuat. Ya, kuat. Ya, tulang-tulang kita ini kuat. Iblis tidak doyan tulang-tulang yang atos itu. Ya, senangnya tulang-tulang yang lunak itu ya. Jadi jangan lembek ya, jangan lembek, kita harus kuat, keras ya. Kalau saya dipijat-pijat di itu terapi itu, mereka katakan ini gegere Pak RT kayak tembok. Ya. Keras atos gitu kayak tembok. Jadi kita harus kuat ya. Di dalam Yesus kita harus kuat, dengan penyertaan Roh Kudus kita menjadi kuat. Ya, sehingga iblis itu takut, dia gemetar melihat kita itu, dan kita tadi di puji-pujian kita berhasil menginjak-injak dia. Ya, injak-injaklah iblis, iblis di bawah kita bisa menginjaknya. Jangan kita di bawah iblis, ya kita diinjak-injak iblis, dipercudangi terus tiap hari oleh iblis. Ya, tapi kita harus berkuat bersama Yesus, ya, bersama Roh Kudus ada di dalam kita. Kita kuat, kita mampu menginjak-injak iblis yang selalu ingin mengganggu kita. Pergi iblis, usir dia. Ya. Usir dia dalam nama Yesus. Engkau pergi dari aku. Ya. Jangan ganggu aku. Ya. Dengan kuasa yang Tuhan berikan pada kita. Ya, Roh Kudus, kuasa Roh Kudus kita sanggup mengusir iblis sehingga tidak mengganggu kita lagi di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, haleluya. Hingga kita menjadi sukses, berhasil, berkemenangan, berhasil dan beruntung. Haleluya.
Di sini ada pertanyaan ya, bagaimana menghindari jebakan iblis? Jangan beri kesempatan kepada iblis, hindari dosa. Jangan diberi kesempatan iblis itu. Ya, kalau engkau berikan kesempatan, buka celah, masuklah iblis itu. Ya, dia dengan segala tipu muslihatnya itu kena, pasti kita kena. Ya, dan itu jangan beri kesempatan. Yang kedua yaitu menghindari ketergantungan hal-hal duniawi yang memisahkan kita dari Tuhan. Nah, ini tadi itu menghindari ketergantungan hal-hal duniawi. Ya, termasuk di sinetron itu hal-hal duniawi yang mengganggu kita untuk berangkat ibadah. Ya. Juga hal-hal yang lain yang tergantungan yang lebih lagi yaitu narkoba. Ya. Jangan sekali-kali kita ngincipin narkoba atau kita dijebak oleh teman-teman kita untuk masuk di dalam dunia narkoba. Begitu engkau masuk, engkau tidak bisa terlepas. Terus ketergantungan duniawi itu. Sehingga kita menjadi target daripada si iblis tadi. Kenalah kita. Ya, karena itu waspadalah. Ya, hindari ketergantungan kita dengan hal-hal duniawi. Sehingga ada jarak di antara kita dengan Tuhan karena kita keduniawian kita. Ya. Keduniawian kita apa? Ada banyak hal ya di Galatia 5 ayat 19 itu ya, nanti baca di rumah apa saja itu. Ya, kesombongan, cederaan, ya, perzinahan. Ya, semua itu hindari sehingga kita tidak dipisahkan dari Tuhan Yesus karena hal-hal duniawi tadi itu. Sehingga kita tetap di dalam Tuhan, kita di dalam perlindungannya, covernya, penyertaannya, berkatnya, ya, sehingga kehidupan kita dipulihkan dalam nama Yesus. Di dalam pergumulan kehidupan, mari semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Nah ini, melayani sesama dengan sungguh-sungguh dan beribadah lebih giat lagi. Ya, melayani dengan sungguh-sungguh. Ya kita seringnya itu melayani itu kita kepingin jadi kepala. Ya, di suatu kelompok pelayanan kita menginginnya jadi kepala. Tapi setelah diangkat jadi kepala tidak mau bertanggung jawab untuk hal-hal yang ya dia kepalai tadi itu. Ya. Kita pelayanan milik yang kita pilih yaitu pelayanan yang enak-enak, ya, yang tidak memberatkan kita, ya. Sukacita, healing, nah itu paling senang kita. Ngelencer ya, pelayanan kita ngelencer bersama, wah itu sukacita ya, itu ya. Tapi melayani dengan lebih sungguh-sungguh lagi yang itu yang dianjurkan. Ya, kita ditempatkan di mana? Disitulah kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam melayani itu. Ya, di sekolah minggu, di gereja anak, ya lebih sungguh-sungguh lagi kita melayani anak-anak itu, mendidik anak-anak itu untuk mereka sedini mungkin mengenal Kristus. Ya, itu kewajiban daripada ya guru-guru gereja anak ya, untuk membawa anak-anak itu lebih mengenal Kristus sehingga di dalam kehidupannya mereka bisa berkehidupannya selanjutnya mereka bisa lebih mengenal Kristus, lebih dipimpin oleh Kristus. Ya, sehingga mereka mempunyai karakter-karakter yang baik di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Agar kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita yang sudah dibebaskan dari dosa. Nah, ini. Kalau kita sudah terbebas dari dosa, barulah kita bisa melihat, menikmati kemuliaan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Ya itulah tugas dari kita semua ya. Bukan tugas dari Bapak Gembala, Ibu Gembala tok ya, tapi kita semua ayo kita bergandeng tangan melayani bersama ya di gereja ini, dimanapun Tuhan utus kita untuk melayani, kita berangkat melayani dengan hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segala kerendahan hatinya, tidak sombong ya, sehingga Tuhan melihat hati kita, bukan melihat penampilan kita. Tuhan melihat hati kita dengan kesungguhan. Ya, kita pasti
diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya ya. Untuk menangkal semuanya itu, sekali lagi kita tadi itu harus melengkapi kita dengan senjata Allah tadi. Ya, tadi di rumah baca lagi senjata Allah itu apa saja ya, sehingga kita bisa di dalam kehidupan ini terhindar dari target-target si iblis tadi itu. Ya, terutama kita harus lakukan baca firman, doa, pengampunan, dan beribadah. Ya, 4 hal ini sangat penting sekali kita lakukan sehingga kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan Tuhan sungguh sayang dengan kita, mencintai kita, karena kita juga begitu mencintai Kristus sehingga ada perlindungan yang luar biasa daripada Tuhan kepada kita, sehingga kehidupan kita dipulihkan menjadi bahagia, sukacita, dan diberkati Tuhan luar biasa. Ya, diberikan kesehatan, kekuatan, sakit penyakit segalanya sudah disembuhkan Tuhan. Ya, tidak ada sakit penyakit lagi di dalam diri kita. Ya, kita bolehlah flu 1-2 hari selesai. Ya, sehat kembali, karena itu ya juga ulah kita, karena kita gak tertib kadang-kadang ya dalam kehidupan sehingga kita jatuh sakit. Tapi jangan lama-lama kalau sakit ya. 2-3 hari cukup ya untuk kita sembuh kembali, kuat kembali bersama Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Tidak saya perpanjang firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang tim musik memuji untuk kita melakukan perjamuan kudus. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, Engkau sudah mengajarkan kepada kami, memperingatkan kepada kami untuk kami selalu lebih dekat pada Engkau Yesus. Tiap hari kami baca firman, berdoa, pengampunan, dan selalu kami ibadah pada Engkau Yesus Kristus. Ya Tuhan, sehingga kami dapat cover yang luar biasa dari Engkau. Perlindungan-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami, dan berkat-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya undang petugas perjamuan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kau suci kuduskan, berkati Tuhan Yesus. Yang sebentar lagi kami akan bagikan kepada seluruh jemaat-Mu yang hadir di gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Dan sebelumnya Engkau jamah kami para pelayan perjamuan. Kau suci kuduskan kami, layakkan kami untuk melayani perjamuan ini ya Tuhan Yesus. Dan Kau juga jamah seluruh jemaat yang hadir. Suci kuduskan, layakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu Yesus. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami, bukan menjadi kutuk bagi kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
menerima tubuh dan darah Kristus. Kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala dengan tangan kita. Pada saat malam sebelum keesokan harinya Tuhan Yesus disalibkan, Yesus sedang makan bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap berkat dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya serta berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan. Angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku yang sudah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah cawan mengucapkan syukur yang di atasnya akan mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita minum. Katakan cawan, angkat kedua tangan, tengahkan kepala, mengucap syukurlah bagi Tuhan Yesus. Yang dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk pengampunan penebusan dosa kita. Bahkan dia mati selagi kami masih berdosa. Tuhan Yesus, haleluya. Ampuni kami, haleluya, haleluya. Sembahlah dia, dia yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Gracias.
Mereka yang buta rohani akan melek secara rohani pula dalam nama Yesus. Menyatakan membebaskan hidup yang terbelenggu. Bebas, katakan aku bebas. Katakan aku bebas dari tekanan ekonomi. Aku bebas dari hutang-hutangku. Aku bebas dari intimidasi iblis. Katakan aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Aku telah dibebaskan. Aku telah dibayar lunas. Haleluya. 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 Dipenuhi urapan baru menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Yes. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alammu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kebesaran kuasa-Mu. Lepaskan kemiskinan, lepaskan sakit penyakit, lepaskan penghinaan, lepaskan semua kejahatan dari umatmu. Mereka adalah Allah, mereka umat Tuhan. Bebas, bebas, bebas. Dalam nama Yesus bebas. Dalam nama Yesus bebas. Dalam nama Yesus bebas. Kuasa Roh Kudus bekerja. Kuasa Roh Kudus bekerja. Rasakan pemulihan dari Allah. Terima pembebasan dari Allah. Terima pemulihan dari Allah. Jama bagianmu yang sakit dan lemparkan itu keluar. Katakanlah, dalam nama Yesus. engkau tidak lagi sakit, engkau sudah sembuh. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menyembuhkan. Terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Mengalir, mengalir, kuasa Roh Kudus mengalir, memulihkan, menyembuhkanmu. Lepas, lepas.
Terima urapan baru. Terima urapan baru. Terima urapan baru. Terima kasih. Mengalir kuasa Roh Kudus. Tetap tenang di hadirat Tuhan. Tuhan masih bekerja. Ketika engkau mengalami kesulitan di bidang ekonomi dan merasa tidak pernah bisa mengatasinya, usir roh kelemahan ekonomi itu dalam hidupmu. Roh kemalasan, roh tidak berani bertindak, usir itu dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, segala roh kemalasan, roh kecelakaan, roh penghadangan dalam bidang ekonomi umatmu, Tuhan, kami tolak tengking dalam nama Yesus. Iblis yang mencuri berkat-berkat anak-anakmu, aku katakan kepadamu, engkau harus kembalikan. Kau tidak layak mengambil berkat anak-anak Tuhan, menipu mereka. Di dalam nama Yesus, kembali berkat-berkat Tuhan kembali mengalir dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, segala roh pembulian, roh penghinaan, roh pelecehan, kami tolak tengking dalam nama Yesus. Terima pemulihan ekonomi dalam nama Yesus. Segala kelemahan dalam dirimu diberikan kekuatan baru dari Tuhan. Terima, angkat kedua belah tanganmu. Di tempat minta aliran kuasa Roh Kudus membebaskan, membakar segala hal yang tidak layak di dalam hidupmu di hadapan Tuhan. Mengalirlah, rasakan aliran Allah turun. Mengalir memenuhi hidupmu. Mengubah hidupmu menjadi baru. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Jika hatimu masih keras, kamu nggak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, jika hatimu telah menjadi dingin, saat ini engkau dilanda sungai Allah. Kau tidak akan bertahan karena sungai ini deras. Iblis sudah mengambil air kehidupanmu, tetapi pagi hari ini Tuhan memulihkan air kehidupanmu. Terima. Hati yang keras dipulihkan, hati yang luka dipulihkan. Mengalir membasahi hati yang luka, mengalir membasahi hati yang terbelenggu. Lepas, engkau terlepas. Pagi hari ini engkau telah terlepas. Mari mengucap syukur. Saya panggil Pak Henry untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami.
Dan kami percaya Tuhan, kalau Tuhan sudah memulihkan, maka Engkau akan memulihkan kami 100%. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami rindu Tuhan, kami boleh terus menikmati lawatan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan terkagum-kagum. Dan kami mau berkata, Engkau dahsyat Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Terpujilah namamu, kekal untuk selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini kami akan menerima janji berkat dalam ibadah. Kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu berkata, bahwa Engkau Tuhan Allah yang sudah memberkati roti makanan kami. Engkau Allah yang sudah memberkati air minuman kami. Dan Engkau yang memberkati tubuh kami senantiasa sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun. Dan kami akan terima berkat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.